permintaan Nabi Yusuf alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan dalam keadaan muslim, yaitu beriman kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ya, ini merupakan di antara tujuan besar hidup dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan. Alhamdulillah, para pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dari semua nikmat tersebut yang menuntut kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan senantiasa memanfaatkan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian, hafizakumullah taala jami'an. Ya, doa merupakan ibadah. Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Ya, di antara bentuk zikir yaitu dengan berdoa. Ya, doa yaitu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah ya hajat-hajat kita. Sehingga memang ya kalau kita melihat dalam Al-Qur'an, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzikir dengan ya zikir yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Padahal sebenarnya kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dengan perintah zikir saja itu sudah sangat cukup, tetapi justru Allah Subhanahu wa taala menambahkan dengan kata-kata katsir, ya banyak. Yang dimana dipahami dari ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bagi orang-orang beriman untuk senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk zikir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk membedakan antara orang-orang beriman dengan orang-orang munafik. Mengapa demikian? Karena memang ya orang-orang munafik seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, di antara ciri-ciri orang-orang munafik di surat An-Nisa, Allah menegaskan, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Allah menyebutkan sebagian dari sifat-sifat orang munafik di ayat ini di surat An-Nisa. Allah mengatakan bahwa sesungguhnya orang munafik berusaha untuk menipu Allah Subhanahu wa taala, tapi tentu tidak bisa. Ya, justru Allah membalas makar mereka. Dan Allah menyebutkan di antara ciri atau sifat dari orang munafik, Allah katakan, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Mereka orang munafik jika berdiri untuk salat, ya salatnya pun ya berdirinya malas-malasan. Tidak bersemangat mengerjakan ibadah. Tidak bersemangat untuk melaksanakan salat. Hanya sekedar gerakan saja tanpa dia hayati, tanpa dia resapi
ya makna dari ibadah yang mulia tersebut, yaitu salat. Dan juga Allah menyebutkan ketika dia salat, ini ciri kedua dalam ayat ini Allah sebutkan, dan ketika dia salat, ya salatnya pun bukan dia niatkan, bukan dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tujukan, ya dia niatkan agar dikatakan sebagai orang yang ahli ibadah, naudzubillah. Ya dia dengan salatnya ingin dilihat oleh orang lain, riya, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dan ini diantara sifat orang munafik yang Allah sebutkan. Dan yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalilah. Dan orang-orang munafik tidaklah dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan zikir yang sedikit. Dari ayat ini ulama kita menjelaskan bahwa ternyata orang-orang munafik juga berzikir kepada Allah. Mereka melakukan zikir. Akan tetapi zikir mereka zikir yang sangat sedikit, dan mereka pun tidak meresapi makna dari zikir tersebut. Hanya sebatas di lisan saja, dan tidak mereka rasakan di hati-hati mereka. Oleh karena itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang beriman untuk berzikir dengan zikir yang begitu banyak? Di antara hikmahnya adalah untuk menyelisihi, ya untuk membedakan antara orang beriman dan orang-orang munafik. Yang orang munafik Allah katakan mereka berzikir kepada Allah, tapi ternyata zikir mereka zikir yang sedikit, waliyadzubillah. Sehingga ya perlu kita pelajari juga, ya apa saja ya bentuk doa-doa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Begitu banyak. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau mentadaburi doa Nabi Yusuf yang terdapat di surat Yusuf, di surat ke-12, dan terletak di ayat 33. Ya, ada dua ayat nanti kita akan bahas insyaallah. Yang pertama, ya doa beliau alaihissalam ada di ayat ke-33 dari surat Yusuf, dan juga nanti di doa yang kedua di ayat 101. Nabi Yusuf alaihissalam, ya, yang merupakan ya anak dari Nabi Yakub, ya alaihi wassalam, yang dimana kita mengetahui bersama, ya di antara doa yang Allah sebutkan, yaitu doa Nabi Yusuf, ya di surat Yusuf ayat 33, kita tahu bagaimana ya kisah dari Nabi Yusuf, di mana beliau alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya fitnah wanita, dengan ujian wanita. Dan ketika beliau diajak untuk melakukan ya perbuatan keji, ya, beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah menyebutkan, ya qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim. Ya, di sini Allah menyebutkan ya Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, ya Allah, ya penjara ya lebih aku cintai daripada ajakan-ajakan wanita tersebut untuk melakukan perbuatan keji, perbuatan zina. Wa illa tasrif anni, dan beliau mengatakan, ya Allah, jika engkau tidak memalingkan aku dari tipu daya dan dari makar dan dari ajakan wanita tersebut, maka aku pasti akan cenderung ya mengikuti makar mereka, dan aku termasuk ya orang-orang yang jahil. Ini doa dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dalam keadaan terdesak, di mana ya peluang untuk bermaksiat ya pada saat itu terbuka lebar. Dan ini atas keinginan, atas kemauan dari ya perempuan tersebut, ya perempuan dia mana istri dari seorang raja, ya yang cantik jelita, memiliki kedudukan,
memiliki harta. Dan ternyata wanita tersebut yang mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan keji. Dan Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sesungguhnya masuk di penjara lebih aku cintai." Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya beliau diancam, ya, diancam untuk dimasukkan ke penjara. Dan beliau pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, masuknya aku di penjara ya lebih aku cintai daripada mengikuti ya ajakan wanita tersebut. Jika bukan karena Engkau ya Allah, jika bukan karena Engkau memalingkan aku dari ya tipu daya mereka, ya makar-makar perempuan tersebut, maka," kata beliau, "sungguh aku akan jatuh ya ke dalam makar tersebut dan termasuk orang-orang yang jahil." Dan ulama kita menyebutkan ya di antara penjelasan dari doa tersebut, ya sebelumnya kita sebutkan di ayat selanjutnya, fastajaba lahu rabbuhu, dan Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, mengabulkan doa Nabi Yusuf alaihissalam. Fastajaba lahu rabbuhu, Allah mengijabah doa Nabi Yusuf dalam keadaan genting, dalam keadaan ya darurat, terdesak, ya diajak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah pertolongan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun ya menjawab doa Nabi Yusuf alaihissalam dan memalingkan beliau dari ya perbuatan kemaksiatan. Innahu huwas samiul alim. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ulama kita menyebutkan ya di antara faidah dari ya ayat yang mulia ini di surat Yusuf ayat 33 dan ayat 34, wa hadza maqam min maqamatil faza'i ila Allah fi talabil ismati min muqarafati dzambi wal wiqayati min kaidil asyrar. Ulama kita menyebutkan bahwa ya kedudukan Nabi Yusuf, ya, ini keadaan Nabi Yusuf, keadaan di mana beliau ya begitu takut sehingga segera minta kepada Allah pertolongan. Ya, minta kepada Allah perlindungan untuk ya dijauhkan dari perbuatan dosa, dihindarkan dari tipu daya orang-orang yang buruk. Wala siyama kaidun nisa wa fitnatuhunna allati hiya min asyaddil fitan ala rijal. Terlebih lagi ya berlindung kepada Allah dari ya ujian wanita atau fitnah ya wanita. Ya tipu daya atau makar wanita. Yang dimana kata ulama kita bahwa ya fitnah wanita ya dialah di antara fitnah yang besar. Ya di antara ujian yang besar bagi laki-laki. Nabi SAW bersabda, Nabi kita menegaskan dalam hadisnya, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Nabi SAW mengatakan ya tidaklah aku tinggalkan ya ujian atau fitnah ya bagi laki-laki, fitnah yang paling besar atau fitnah yang ya di antara fitnah yang paling berat, yang paling berbahaya bagi laki-laki adalah fitnah wanita. Ya ujian ya wanita. Dan ini dijelaskan ya dan ini disebutkan langsung oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sudah mewanti-wanti ya bagi kita para laki-laki untuk berhati-hati, tidak bermudah-mudahan. Ya, di mana Nabi SAW sudah mewanti-wanti ya di antara fitnah yang paling besar, di antara ujian yang paling besar sepeninggal Nabi SAW bagi para laki-laki adalah fitnah ya seorang wanita tersebut. Ya, fitnah wanita. Dan Nabi Yusuf alaihissalam ya di mana beliau ya pada saat itu ya masih sangat muda dan beliau diajak untuk melakukan kemaksiatan. Ya, banyak yang mengajak beliau, bukan satu orang, bahkan lebih dari satu orang pun, ya lebih dari satu wanita untuk mengajak beliau bermaksiat. Dan beliau minta kepada Allah pertolongan agar dijauhkan dari ya perbuatan keji tersebut. Dan ya disebutkan oleh para ulama kita ya di antara penjelasan dari ayat tersebut, anna dukhulas sijni alladhi haddadathu bihi imra'atul aziz in lam yulabbi ragbataha ala ma fihi min syadhafin wa shidda ashal alaihi. Ya, di antara ya makna dari doa Nabi Yusuf
ketika mengatakan bahwasanya ya penjara lebih aku cintai, maksudnya adalah ya ujian, ya karena beliau diancam masuk penjara, ya maksudnya beliau di penjara itu lebih ringan, ya ujian, ya tentu yang ujian yang lebih ringan, lebih mudah, ya ketimbang ya daripada beliau ya mengikuti ajakan wanita tersebut untuk melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ya segera minta kepada Allah pertolongan. Minta kepada Allah agar dihindarkan dari perbuatan dosa. Dan Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa ya di antara makna dari doa Nabi Yusuf alaihissalam, wa in lam tadfa'anni ya rabbi fi'lahunna alladhi yaf'alna bi fi murawadatihinna iyai ala anfusihinna amilu ilaihinna wa utabi'uhunna ala ma yuridna minni wa yahwaina. Di sini Al-Imam At-Tabari ya, menyebutkan bahwa ya di antara makna dari doa Nabi Yusuf, ya Allah, jika engkau tidak ya menolak, ya tidak menjauhkan aku dari ya makar para wanita-wanita tersebut untuk melakukan kemaksiatan, asbu ilaihin, maksud dari asbu ya ilaihin yaitu amil, ya maka aku akan cenderung mengikuti ajakan mereka, wa utabi'uhunna, dan akan mengikuti kemauan mereka, waliyadzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengijabah, menjawab doa Nabi Yusuf dan menyelamatkan beliau ya dari perbuatan ya kemaksiatan. Dan juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menegaskan ya di antara tafsiran beliau mengatakan ya in wakaltani ila nafsi falaysa li min nafsi illa al-ajzu wa dhaf. Ya, beliau mengatakan rahimahullah taala ya di antara makna ya tafsiran dari doa Nabi Yusuf adalah, wahai Allah, ya Allah, jika engkau membiarkanku bergantung, ya aku bergantung pada diriku sendiri. Ya, bayangkan ya, ulama kita mengatakan bahwa wahai Allah, ya Allah, jika engkau membiarkanku bergantung kepada diriku sendiri, yang dimana ya aku tidak memiliki kekuatan ya apapun, melainkan hanya ya kelemahan. Wala amliku nafsi naf'an wala darra, dan aku tidak bisa memberikan manfaat dan keburukan pada diriku sendiri illa masya Allah, kecuali ya atas izin Allah Subhanahu wa taala, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa ana dhaifun, ya ini bentuk iftikar, ya bentuk ya inkisar, bentuk ya bagaimana seorang hamba betul-betul ya menghambakan dirinya kepada Allah, dia betul-betul butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya maka kata Ibnu Katsir ya fa ana dhaif, dan inilah ya kita hamba yang begitu lemah, illa ma qawaitani, kecuali ya engkau ya Allah yang memberikan kekuatan kepadaku dan melindungiku, menjaga aku ya dari ya segala macam bentuk keburukan. Dan ya disebutkan juga oleh para ulama kita ya bahwa ketika Nabi Yusuf mengatakan ya jika ya Allah engkau tidak memalingkan aku dari perbuatan kemaksiatan tersebut, maka aku akan cenderung kepada maksiat tersebut. Maksudnya adalah ya orang-orang yang jatuh pada ya kemaksiatan ya dikatakan sebagai orang yang jahil atau orang yang bodoh. Mengapa demikian? Ya orang yang melakukan perbuatan dosa, orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan, melanggar hak Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya pada saat itu dia ya tidak mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Lupa akan hak-hak Allah yang harus dia jaga dengan baik. Di antara hak Allah atas kita adalah yaitu tidak melanggar ya larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak mendekati larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya ya dikatakan oleh para ulama kita, yang jatuh pada kemaksiatan, yang melanggar perintah-perintah Allah, yang jatuh pada pelanggaran, pada hakikatnya dia
termasuk orang-orang yang jahil karena tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu berani dia mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia, yang memberikan nikmat kepada dia, yang maha segalanya, memberikan kepada dia kesempatan untuk bertobat. Akan tetapi ternyata justru dari nikmat-nikmat tersebut, dari fasilitas yang Allah berikan kepadanya, ternyata dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, waliyadzubillah, Allah musta'an. Makanya dikatakan, ya, dia tidak mengenal, ya, dia tidak mengetahui, ya, akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan, ya, wa qad dalla hadza, ya, ala anna ahadan la yamtani' an ismatillahi wa la yaslam minal wuqu'i fiha illa bi'aunillahi wa taufiqihi, bahwa, ya, dari ayat ini juga dari doa Nabi Yusuf alaihissalam, ya, tidaklah, ya, salah seorang hamba Allah, tidak ada salah seorang manusia yang dimana dia terhalang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau selamat dari perbuatan kemaksiatan, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu kita perhatikan bersama, bahwasanya ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala diselamatkan oleh Allah dari perbuatan kemaksiatan, pada hakikatnya itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatan dia, ya, bukan karena kehebatan dari hamba tersebut, tetapi semua itu atas, ya, taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan, ya, tidaklah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, jatuh kepada kemaksiatan, ya, melainkan, ya, karena kelemahannya dan juga karena, ya, dia menuruti hawa nafsunya. Kemudian, ya, Al-Imam As-Sa'di, ya, Syekh, ya, Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan, ya, beliau memiliki, ya, buku kecil yang beliau tulis, ya, dalam buku tersebut, atau beliau memberikan judul dari kitab kecil tersebut, Fawaid Mustanbata min Qissati Yusuf, ya, faidah-faidah yang diambil dari kisah Nabi Yusuf. Ya, di antara faidah yang beliau sebutkan adalah, ya, yang bagi lil abdi, ya, sepantasnya bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa lujuk kepada Allah, untuk senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam setiap kondisi. Ya, hendaknya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi, terlebih lagi pada kondisi ketika dia khawatir akan jatuh pada perbuatan kemaksiatan. Yang dibarengi dengan apa? Yang dibarengi dengan bersabar dan berusaha untuk menjauhi maksiat tersebut. Dan ini perlu kita pahami bersama, bahwa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan maksiat, dia juga harus barengi dengan apa? Dengan amalannya. Maksudnya apa? Dia buktikan dengan menjauhi maksiat tersebut. Karena ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan kemaksiatan, akan tetapi, ya, tidak sesuai dengan amalannya, justru dia malah mendekati perbuatan kemaksiatan tersebut, atau bahkan dia sengaja untuk melakukan kemaksiatan tersebut, maka ini, ya, dikatakan, ya, doanya tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita lihat, ya, Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak untuk bermaksiat oleh wanita yang kaya tersebut, ya, wanita atau istri dari seorang raja tersebut, ya, beliau berdoa kepada Allah dan juga apa? Beliau menjauh. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan beliau lari, ya, mau keluar dari rumah tersebut, dan, ya, sampai-sampai, ya, beliau dikejar dan baju beliau, ya, robek di bagian belakang, ditarik, ya, baju beliau ditarik oleh wanita tersebut dan robek baju beliau di, ya, bagian belakang. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar dihindarkan, dijauhkan dari perbuatan maksiat, dan juga beliau buktikan dengan apa? Dengan bersabar, artinya apa? Beliau berusaha untuk menghindari maksiat tersebut. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan wa anal abda la haula lahu wa la quwata wa la ismata illa billah, dan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak ada daya dan kekuatan darinya, baginya, dan perlindungan kecuali dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ma'murun bi fi'lil ma'mur. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban, dan juga diperintahkan untuk meninggalkan perbuatan yang Allah haramkan. Dan juga wasabr alal maqdur, dan juga bersabar atas setiap ketentuan takdir-takdir Allah yang Allah tetapkan bagi kita, ma'al istinati bil maliki syakur, dan senantiasa dibarengi dengan senantiasa minta kepada Allah pertolongan. Inilah di antara contoh yang Allah sebutkan dari kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika diajak berbuat kemaksiatan, sudah sangat mudah untuk bermaksiat, tapi ternyata beliau alaihissalam berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari perbuatan kemaksiatan, dan beliau buktikan dengan apa? Beliau buktikan dengan apa? Menjauh, lari dari maksiat tersebut. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pun menjaga Nabi Yusuf alaihissalam dan menghindarkan beliau dari tipu daya wanita tersebut. Kemudian di antara hal yang perlu kita perhatikan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf alaihissalam seperti yang kita ketahui bersama, beliau benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kecintaan seorang hamba Allah kepada Rabb-nya, ketika dia menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk tidak jatuh pada hal-hal yang Allah larang. Dan itu dicontohkan langsung oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian doa yang kedua yang ulama sebutkan dari doa Nabi Yusuf yang terdapat di surat Yusuf juga di ayat 101. Di antara doa beliau yang Allah sebutkan adalah Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Artinya adalah wahai Rabbku Allah, Engkau telah memberikan kepadaku sebagian kekuasaan, karena kita ketahui bahwasanya Nabi Yusuf ketika melewati banyak ujian, beliau diceburkan, beliau dibuang di sumur oleh saudara-saudara beliau karena dengki kepada beliau alaihissalam, sampai beliau pun dijadikan budak dan berada di Mesir, di penjara, sehingga Allah dari beberapa peristiwa dan ujian yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Allah pun mengangkat derajat beliau dengan apa? Memberikan kepada beliau kekuasaan, sebagian kekuasaan. Di antaranya beliau menjadi apa? Menjadi menteri pada saat itu, menjadi menteri. Dan juga di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Yusuf berupa ta'bir ru'yah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu di mana Nabi Yusuf alaihissalam mampu untuk menafsirkan mimpi. Dan ini keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Di sini Allah menyebutkan doa Nabi Yusuf, ya Allah, wahai Rabbku, Engkau telah memberikan, sungguh Engkau telah memberikan kepadaku sebagian kekuasaan dan mengajarkan kepadaku
untuk bisa mampu menafsirkan mimpi. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Ini bentuk pujian kepada Allah. Ya inilah ya kalau kita lihat ya. Ya dari doa ini sebelum beliau minta hajat beliau kepada Allah, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, dan inilah di antara sunnah. Di antara sunnah yang ulama kita sebutkan, di antara sunnah atau adab dalam berdoa adalah sebelum kita minta hajat kita kepada Allah, disunnahkan dan dianjurkan kepada kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun dipraktekkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf minta kepada Allah, beliau memuji Allah, ya Allah, menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Wahai Allah, Engkau telah memberikan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah memberikan kepadaku kemampuan untuk bisa menafsirkan mimpi. Ya Allah, Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Ya, Engkaulah penolongku di dunia dan di akhirat. Apa doa Nabi Yusuf? Beliau mengatakan, tawaffani muslima wa alhiqani bis salihin. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan muslim. Maksudnya berserah diri kepadamu. Matikanlah aku dalam keadaan muslim dan masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Doa Nabi Yusuf alaihissalam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan, ya di antara maksud dari doa Nabi Yusuf yang Allah sebutkan tadi, hadza du'aun min Yusuf as-Siddiq da'a bihi rabbahu azza wa jal lamma tammatin ni'matu alaihi bijtima'ihi bi abwaihi wa ikhwatihi. Ya, kita tahu bahwasanya di antara ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa beliau ya telah begitu lama berpisah atau tidak bertemu dengan ya orang tua beliau, ya bapak beliau Nabi Yakub alaihissalam, dan juga dipisahkan dengan saudara-saudara beliau. Dan kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat kepada Nabi Yusuf berupa dikumpulkannya beliau kembali bersama keluarga-keluarga beliau, ya bapak beliau Nabi Yakub alaihissalam, dan juga ya saudara-saudara beliau. Wa ma manallahu bihi alaihi minan nubuwati wal mulk, dan juga apa yang Allah berikan kepada beliau berupa apa? Ya beliau diangkat menjadi seorang ya utusan Allah, nabi, dan juga ya memiliki jabatan berupa menteri pada saat itu. Ya, sa'ala rabbahu, apa yang diminta oleh Nabi Yusuf, beliau minta kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyempurnakan nikmat kepadaku di dunia, maka sempurnakanlah nikmat tersebut ya di akhirat. Artinya beliau juga minta ya agar nikmat tersebut ya terus berlanjut sampai ya di akhirat. Dan beliau alaihissalam minta kepada Allah agar dimatikan, diwafatkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama kita menyebutkan ya wa an yulhiqahu bisalihin, maksudnya ya apa ya makna dari doa Nabi Yusuf minta kepada Allah agar dimasukkan dalam golongan orang-orang yang saleh, yaitu beliau minta kepada Allah ya agar ya dimasukkan atau dimasukkan dalam golongan ya para nabi dan para rasul, ya salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Dan Allah pun mengabulkan ya doa Nabi Yusuf alaihi assalam. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala yang menyebutkan ya tentang doa Nabi Yusuf ini, bahwa jama'at hadhihi da'wa al-iqrar bitauhid. Ya, beliau menyebutkan, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ya menyebutkan, yaitu ya dari doa Nabi Yusuf alaihissalam ini begitu banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Di antaranya bahwa doa tersebut ya menunjukkan bagaimana ya pengakuan beliau, ya artinya bagaimana tauhid ya begitu mantapnya tauhid seorang nabi Yusuf alaihissalam. Ya beliau ya ikrar, ya beliau mengakui ya bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi, hanya dialah Allah yang berhak disembah. Wal istislam lirabb, dan juga ya bentuk ya
menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa izhar al-iftiqar ilaihi, dan juga dari doa tersebut yang menggabungkan, yang menunjukkan bagaimana ya begitu lemahnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala jika bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari doa tersebut wal bara'ah min muwalati ghairihi subhanahu wa ta'ala, dan juga bentuk apa ya dari doa Nabi Yusuf menunjukkan bagaimana ya beliau dan kita semua diajarkan untuk ya berlepas diri ya dari segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Ya, menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya, dari doa tersebut ya wa kaunal wafati al-islam ajalla ghayatil abdi, dan permintaan Nabi Yusuf alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan dalam keadaan muslim, yaitu beriman kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ya, ini merupakan di antara tujuan besar hidup dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan muslim bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat bahwa ya sebagaimana yang kita ketahui bahwa ya pertanyaan yang akan nanti ditanyakan oleh para malaikat di alam kubur kepada penghuni kubur, ya itu sudah ya soalnya semua pertanyaan sudah bocor. Jawabannya kita sudah tahu semua. Ya, di antara pertanyaan yang disebutkan dalam hadis yang nanti akan ditanyakan oleh malaikat penjaga kubur kepada penghuni kubur, ya kepada mereka yang para mayat itu adalah ya man rabbuka, siapa Rabbmu, wa madinuk, dan apa agamamu, dan siapa nabimu. Ini tiga pertanyaan pokok nanti akan ditanyakan ya oleh para malaikat penjaga kubur. Kita sudah tahu semua pertanyaannya, kita juga sudah tahu jawabannya, tapi apakah pengetahuan kita tersebut ya menjadi jaminan untuk mampu menjawab pertanyaan malaikat tersebut? Tentu tidak. Oleh karena itu, ya amalan kita, iman kita nanti akan membantu kita biidznillah. Ya, amalan soleh kita itu akan nanti membantu kita untuk bisa menjawab pertanyaan ya para malaikat penjaga kubur tersebut. Dan ya begitu banyak orang yang hafal, yang mengetahui jawaban tersebut, tapi ternyata ya justru tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dalam keadaan tidak beriman, waliyadzubillah. Meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan, waliyadzubillah. Dan wa anna dzalika biyadillahi la biyadil abdi, dan tentu ya itu semua ya meninggalnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, ya dalam keadaan beriman, itu semua ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu memang kita harus usahakan. Ya, agar kita berdoa kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga di antara doa ya atau faidah dari doa Nabi Yusuf alaihissalam wal i'tiraf bil ma'ad, ya. Bagaimana dari doa Nabi Yusuf tersebut ya bahwasanya beliau ya mengakui atau beriman dengan apa? Dengan hari kebangkitan, dengan hari kiamat. Artinya apa? Ada kampung akhirat yang akan kita tuju nanti. Ya, dunia sementara, dunia tempat kita untuk beramal, tempat ikut kita untuk bekerja, ya mengambil ya atau beramal mengumpulkan ya banyak pahala ya untuk kita panen nanti di kampung akhirat, ya kampung abadi. Kemudian wa talab murafaqat as-su'ada, dan juga dari doa Nabi Yusuf tersebut yang menunjukkan bagaimana beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya bisa dikumpulkan bersama ya orang-orang yang soleh ya di akhirat kelak. Ya para nabi dan para rasul
ya, dan juga orang-orang ya beriman. Kemudian ya, wa yustafadu min hadad doa, dan juga ulama kita menambahkan ya dari doa-doa Nabi Yusuf juga bisa kita ambil pelajaran anna al abdi an yalja'a daiman ila rabbih. Hendaknya bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala ya wajib untuk senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau seorang nabi. Ya, beliau seorang nabi yang Allah utus. Tapi ketika ya beliau berdoa kepada Allah, menunjukkan bagaimana ya lemahnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun beliau seorang nabi, tapi beliau tetap minta kepada Allah. Ya, tidak merasa sombong. Padahal beliau seorang nabi. Allah memilih. Ya, di antara begitu banyak hamba-hamba Allah, beliau memilih Nabi Yusuf alaihissalam untuk menjadi seorang nabi. Dan beliau senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yulihha alaihi biddu'a, dan juga Nabi Yusuf alaihissalam ya memperbanyak doa, ya, al-ilhah. Yulih. Ya, beliau ya memperbanyak doa dan tidak bosan dengan ya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat ya justru Allah Subhanahu wa taala sangat senang, ya sangat suka dengan hambanya yang senantiasa memperbanyak doa, mengulang-ulang doa tersebut. Ya, justru kenapa kita malah ya tidak mau atau malas berdoa, malas bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sangat senang, ya sangat suka sangat cinta dengan hamba-hambanya yang senantiasa meminta pertolongan kepadanya. Dan juga dari doa Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana ya beliau minta kepada Allah agar diberikan kekuatan iman, agar dikokohkan, diteguhkan iman beliau. Dan ini ya yang harusnya menjadi pelajaran bagi kita juga. Kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ya iman kita ya kadang lemah, kadang menurun, dan kadang ya meningkat, kadang naik lagi. Ya menurun karena maksiat dan meningkat iman kita karena perbuatan ketaatan. Alhamdulillah. Makanya kita senantiasa minta kepada Allah agar diberikan kekuatan iman, agar diberikan agar diberikan keistiqomahan. Dan ini yang dipanjatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhsin lahul khatimah, dan juga dari doa Nabi Yusuf ya beliau minta kepada Allah agar matikan dalam keadaan husnul khatimah. Ya, wa an yaj'ala khaira ayyamihi akhiraha, dan beliau minta kepada Allah ya di akhir hidupnya nanti ya dimatikan dalam keadaan yang ya paling baik, artinya dimatikan dalam keadaan kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha karimun jawadun rahim. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha ya mulia ya dan maha pengasih bagi ya hamba-hambanya. Sehingga para jamaah sekalian, ya dari dua doa Nabi Yusuf alaihissalam bisa kita ambil pelajaran bahwa ya seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah luput dan tidak pernah lupa dan tidak pernah lalai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusannya, terlebih lagi ketika dia khawatir jatuh pada kemaksiatan. Segera minta kepada Allah pertolongan dan menjauh dari maksiat tersebut. Dan juga di antara faedah atau kesimpulan dari doa yang kita pelajari tadi, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ya senantiasa minta kepada Allah agar diberikan ya keistiqomahan, ya dimatikan dalam keadaan ya, yang baik, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita semua mengetahui bahwasanya kita akan meninggalkan dunia yang sementara ini. Akan tetapi kematian tersebut merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan di antara hikmah dari dirahasiakannya ya ajal kita adalah agar kita senantiasa mempersiapkan diri kita untuk menjemput yang namanya kematian, mempersiapkan diri kita untuk kembali kepada
kampung akhirat dengan senantiasa tidak lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwasanya ya kita butuh kesabaran. Ya, sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar mengerjakan ibadah kepada Allah. Sabar melaksanakan perintah-perintah Allah, butuh kesabaran. Melaksanakan salat butuh kesabaran. Ya, pergi ke masjid salat berjamaah bagi ya laki-laki itu butuh kesabaran. Meninggalkan kemaksiatan juga butuh kesabaran. Menahan diri kita untuk tidak jatuh kepada kemaksiatan itu butuh kesabaran. Dan sabar atas takdir Allah yang buruk. Dan itu semua atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Nah, ini apa yang bisa kita pelajari dari ya doa dari Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufik, dan kita semua tidak bosan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah ya pertolongan, ya dijauhkan dari perbuatan kemaksiatan, dan kita buktikan dengan perbuatan kita itu menjauhi maksiat tersebut, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ya keistiqomahan ya sampai ajal menjemput kita dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Syukran wa jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.